Yang pertama, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Sistem pernapasan adalah sekumpulan organ tubuh yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai gas buangan. Bagian-bagian anatomi sistem pernapasan terdiri dari saluran udara bagian atas, hidung, mulut, sinus, faring, laring, dan saluran udara bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus di dalam paru-paru. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama. Mempunyai dua lubang disebut cavum nasi, dipisahkan oleh sekat hidung septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Lapisan hidung terdiri dari selaput lendir yang dinamakan karang hidung atau concha nasalis, berjumlah 3 buah. 1. Concha nasalis superior atas, 2. Concha nasalis submedia tengah, 3. Concha nasalis inferior bawah. Fungsi hidung bekerja sebagai saluran udara pernapasan. 1. Sebagai penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung. 2. Dapat menghangatkan udara pernapasan oleh mukosa. 3. Membunuh kuman yang masuk bersama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir mukosa. Rongga hidung. Rongga hidung adalah ruang besar berisi udara di bagian dalam hidung yang merupakan bagian teratas dari saluran pernapasan, memanjang dari lubang hidung hingga tenggorokan. Bagian-bagian rongga hidung ada vestibulum, bagian terdepan dari rongga hidung, respiratori, bagian terbesar dari rongga hidung, daerah penciuman, yaitu puncak rongga hidung atau area piramidal paling atas, ada septum hidung, dinding di tengah rongga pernapasan hidung. Area ini terdiri dari tulang rawan, tulang vomer, dan pelat tegak lurus tulang etmoid. Ada saraf, pembuluh saraf, dan tulang. Fungsinya adalah untuk penyaringan udara, penghangatan udara, pelembapan udara, penciuman, pertahanan imunologis, dan resonansi suara. Sinus paranasal adalah rongga-rongga berisi udara di dalam tulang tengkorak dan wajah yang terletak di sekitar hidung. Terdapat 4 pasang sinus paranasal, yaitu sinus maxillaris, frontal, ethmoid, dan sphenoid. Fungsi utama sinus ini adalah untuk meringankan berat tenggorokan, melembabkan dan menghangatkan udara yang dihirup, serta membantu resonansi suara. Faring adalah tabung berotot di bagian belakang hidung dan mulut yang berperan penting dalam sistem pernapasan dan pencernaan, yang berfungsi sebagai saluran udara dan jalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Faring secara umum disebut juga tenggorokan dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nasofaring yang terletak di belakang hidung, yang kedua orofaring yang terletak di belakang mulut, dan yang ketiga laringofaring bagian bawah faring. Laring. Laring atau kotak suara adalah organ leher di tempat udara masuk ke paru-paru dan menghasilkan suara. Fungsi utama laring adalah menyalurkan suara, melindungi saluran napas dari makanan, dan memproduksi suara. Adapun bagian-bagian utama laring ialah epiglotis berfungsi untuk penutup, yang kedua pita suara berfungsi untuk menciptakan suara, dan yang ketiga kartilago laring memberikan kekuatan dan stabilitas pada laring, dan yang terakhir yaitu otot-otot laring mengatur ketegangan dan pergerakan pada pita suara. Jadi, trakea adalah suatu tabung saluran pernapasan yang menghubungkan laring atau pangkal tenggorokan dengan bronkus utama di paru-paru. Trakea bisa disebut juga sebagai batang tenggorokan. Trakea juga berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru, menyaring, melembabkan, serta menghangatkan udara yang masuk sebelum mencapai paru-paru. Trakea memiliki beberapa lapisan utama dari bagian terdalam hingga terkeluar, yaitu mukosa, lapisan terdalam yang bersentuhan langsung dengan udara. Lapisan di bawah mukosa mengandung jaringan ikat longgar, pembuluh darah, saraf, dan kelenjar mukosa yang ikut menghasilkan lendir. Kartilago
atau cincin tulang rawan. Terdiri dari cincin-cincin tulang rawan hialin terbentuk C. Adventitia. Lapisan terluar yang terdiri dari jaringan ikat. Bronkus. Bronkus adalah saluran pernapasan berbentuk tabung yang merupakan percabangan dari trakea menuju paru-paru kanan dan kiri, berfungsi sebagai jalur udara yang masuk dan keluar paru-paru, sekaligus menyaring, melembabkan, serta menghangatkan udara, yang terbagi menjadi bronkus primer, bronkus sekunder atau lobaris, dan yang terakhir yaitu bronkus tersier. Bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara yang paling kecil di paru-paru yang merupakan bagian-bagian dari bronkus, berfungsi untuk mengalirkan udara ke alveoli untuk pertukaran gas dan memiliki otot halus untuk mengatur aliran udara. Adapun bagian-bagian dari bronkiolus yaitu bronkiolus terminal, berfungsi untuk sebagai penghubung dari bronkiolus. Yang kedua yaitu bronkiolus respiratorius, yaitu merupakan bagian terluar dari zona pernafasan, berfungsi untuk mengalirkan udara ke saluran alveolar dan alveoli untuk pertukaran gas. Alveolus adalah kantung udara mikroskopis di paru-paru tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida, antara udara yang kita hirup dan darah. Fungsinya adalah memungkinkan oksigen dari udara masuk ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara untuk diembuskan ke seluruh tubuh. Alveolus berbentuk seperti kantong kecil yang bergelombang menyerupai buah anggur di ujung saluran pernapasan. Paru-paru. Paru-paru adalah sebagai organ penting berbentuk seperti spons di dalam rongga dada. Fungsinya menukar oksigen dari udara yang dihirup dengan karbon dioksida dan darah. Bagian paru-paru ada dua, paru kanan dan paru kiri. Paru kanan ada 3 lobus. Pertama, lobus pulmodextra superior. Yang kedua, lobus pulmodextra media 2. Yang ketiga, lobus pulmodextra inferior 3. Yang kedua ada paru-paru kiri, ada 2 lobus. Yang pertama lobus pulmosinitra superior, yang kedua lobus pulmosinitra inferior. Paru-paru kiri lebih kecil dibanding dengan paru-paru kanan. Selaput tipis yang melapisi paru-paru disebut dengan pleura yang memiliki 2 lapisan. Lapisan paling luar disebut dengan pleura parietalis dan lapisan membentuk suatu ruangan yang disebut cavum pleura. Cairan yang diproduksi pleura berfungsi sebagai pelumas yang membantu kelancaran pergerakan paru-paru ketika bernafas. Otot respirasi. Otot respirasi adalah sekumpulan otot yang berperan dalam proses pernapasan atau respirasi, yaitu memasukkan oksigen ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan mengeluarkannya dengan karbon dioksida atau bisa disebut ekspirasi. Otot-otot ini bekerja dengan cara mengubah volume rongga dada sehingga terjadi perbedaan tekanan udara antara luar tubuh dan dalam paru-paru. Fungsi umum otot respirasi. Yang pertama yaitu mengatur pernapasan dengan memperbesar dan memperkecil rongga dada. Yang kedua yaitu membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Dan yang ketiga yaitu mendukung aktivitas tubuh seperti berbicara, batuk, bersin, bahkan saat beraktivitas fisik berat. Pernapasan pada dada adalah proses pernapasan yang terutama melibatkan otot-otot antara tulang rusuk atau otot interkorsa. Berikut tahapannya. 1. Ada inspirasi atau menghirup udara. 2. Ekspirasi atau menghembuskan udara. Pernapasan perut adalah proses pernapasan yang utamanya menggerakkan otot diafragma atau otot tipis terbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. 1. Inspirasi menghirup udara. 2. Ekspirasi atau menghembuskan udara. Proses pernapasan. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan, yang disebut bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Volume pernapasan atau volume tidal adalah jumlah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas normal, biasanya sekitar 500 ml pada orang dewasa sehat.
terdapat beberapa volume dan kapasitas lainnya yang bisa diukur, seperti volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume cadangan inspirasi (IRV) udara tambahan yang bisa dihirup setelah inspirasi normal.